diambil terus dari sudah terjadi terus yang sangat serius untuk krisis pangan yang mungkin bagi yang sebagai orang yang menganggap seperti ini tapi sebenarnya dampaknya bisa menikmati berupa kita yang punya saudara pada hari ini kita akan membahas ada materi yang pertama bagaimana kondisi yang terjadi dari posisi produksi dan yang ketiga bagaimana materi dan distribusi pangan dan yang keempat pada materi kepada negara. Nah di sini kita ada dari Jakarta ini di sini ada materi yang membahas konflik dan geopolitiknya. Nah, di sini lalu ada Anas yang akan menjelaskan dari sisi keuangan dan sisi bahas. Materi Abila. Dan yang terakhir ada yang bahas tentang Jadi kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu sebenarnya apa sih yang menyebabkan konflik di Yaman ini terjadi? Nah, jadi konflik di Yaman ini berawal dari ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sudah cukup berlangsung lama. Kelompok Houthi yang berasal dari Yaman Utara merasa pemerintahan pada saat itu tidak adil dan terlalu berpihak kepada kepentingan asing. Nah, situasi ini makin buruk ketika pada tahun 2014 kelompok Houthi berhasil menguasai ibu kota di sana. Berarti sejak saat itu konflik ini meluas ya? Betul sekali. Setelah itu Arab Saudi dan beberapa negara lain melakukan intervensi militer karena kekhawatiran pengaruh Iran tadi semakin kuat di kawasan Timur Tengah. Akhirnya konflik ini berkembang menjadi perang besar yang melibatkan banyak pihak. Ya, dan yang paling dirugikannya itu ada masyarakat sipil di sana. Ya, karena ketika konflik berlangsung lama, kehidupan masyarakat sana pastinya terganggu total karena konflik tersebut. Oke. Nah, yang menariknya kan pada konflik kali ini letak kondisi geografis dari Yaman itu yang sangat tertutup. Nah, Yaman berada di bukan pelabuhan Di mana yaitu jalur laut yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Adem dan Samudra Hindia. Nah, jalur ini merupakan salah satu perdagangan internasional terpenting di dunia. apa jalur ini bisa dikatakan sangat penting? Ya, karena banyak kapal dagang internasional yang melewati wilayah ini, termasuk pengiriman minyak, gas, dan bahan pangan. Nah, kalau jalur ini terganggu, maka distribusi barang ke berbagai negara ikut juga terganggu. Tapi pengaruh itu bukan cuma negara Irak, negara Yaman saja. Ya, betul sekali. Nah, bahkan perusahaan pelayaran internasional sempat mengurangi aktivitas di Laut Merah karena adanya ancaman serangan. Nah, akibatnya kapal harus memutar lebih jauh, biaya transportasi naik, dan harga barang juga ikut meningkat. Nah, jadi sekarang ini kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana bisa konflik ini menyebabkan krisis pangan. Nah, Kalau dilihat dari ruangannya, masalah utamanya itu berada pada terganggunya akses distribusi. Nah, kelumpuhan yang biasanya digunakan untuk memasukkan bahan makanan yang banyak yang rusak atau diblokade. Padahal Yaman ini sangat bergantung pada impor pangan. stok makanan di Yaman juga berkurang. Ya, selain harga bahan pokok juga naik drastis karena banyak barang semakin sedikit. Nah, lalu banyak petani yang tidak bisa bekerja dengan normal karena wilayah pertanian ikut terdampak perang. Jadi kalau wilayah pertanian berdampak, otomatis produksi
konsumsi lokalnya juga akan menurun. Nah, betul. Nah, infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan pasar ikut juga rusak sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut lumpuh. Oke, baik, terima kasih kepada saudara. Ini kita akan bisa Ya, untuk kalau kita melihat dari dampaknya itu sangat besar ya, karena banyak masyarakat mengalami kelaparan, kekurangan gizi, bahkan masyarakat ini juga mengalami yang namanya kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Yang dimana dengan adanya konflik ini, anak-anak di negara tersebut juga menjadi salah satu kelompok paling rentan karena banyak yang mengalami yang namanya malnutrisi atau kekurangan gizi begitu. berarti secara langsung kondisi kesehatan ini juga terganggu ya akibat konflik. Iya, karena rumah sakit di sana banyak yang mengalami kekurangan obat-obatan dan tenaga medis. Yang dimana selain itu juga bantuan kemanusiaan di sana juga semakin sulit dengan adanya konflik dan adanya blokade ini. Makanya Yaman disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan ya terpuruk di dunia saat ini ya. Benar, karena banyak keluarga yang di sana harus hidup di pengungsian dan mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Nah, untuk Farhan, apakah konflik di Yaman ini banyak melibatkan negara lain? Ya, sebetulnya banyak melibatkan beberapa negara. Di sini termasuk Arab Saudi juga mendukung pemerintahan Yaman. Sementara itu Iran di sini dituduh mendukung Houthi. Yang selain itu Amerika dan Inggris juga ikut melakukan operasi militer untuk menjaga jalur perdagangan internasional tadi. Nah, kalau Tiongkok sendiri itu bagaimana? Apakah ada itu terlibat? Nah, di sini Tiongkok lebih memilih posisi yang netral, tetapi tetap berkepentingan karena mereka juga sangat bergantung pada jalur tersebut, jalur perdagangan laut yang aman. Kalau kita kaitkan dengan itu geografi, apa yang bisa dipelajari dari konflik ini, saudara Anas? Nah, banyak sekali. Nah, termasuk konflik Yaman menunjukkan bahwa lokasi geografis itu bisa sangat mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi pada suatu negara. Yang dimana selain itu, aksesibilitas wilayah juga sangat menentukan distribusi pangan dan bantuan kemanusiaan. Jadi, ini punya pengaruh besar ya dalam kehidupan manusia. Betul. Nah, geografi bukan hanya soal peta saja. Nah, tetapi juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Dari hasil pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya krisis pangan di Yaman itu bukan hanya disebabkan oleh kurang makanan saja, tetapi juga ada konflik, blokade, dan kekuasaan. Dan dari sisi keuangan yang stabil, posisi geografis yang strategis justru membuat negara ini menjadi pusat konflik nasional. Ya, semoga harapan kedepannya ada solusi damai agar masyarakat Yaman itu bisa lebih hidup lebih aman dan juga layak. Nah, karena pada akhirnya masyarakat sipil adalah pihak yang paling merasakan dampaknya di sini. Nah, dan semoga kita juga semakin sadar bahwa konflik di suatu wilayah bisa berdampak ke seluruh dunia. Baik, itu saja pembahasan podcast kedapatan hari ini. Terima kasih sebenarnya sudah mendengarkan Biotal. Sampai jumpa Di episode berikutnya.